Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bicara tentang air. Ya. Ini saya kira penting untuk kita bicarakan bersama terkait dengan air ini, karena kalau kita lihat ya, ini air ketika kondisi air ini berkurang juga bermasalah, ya. Dan ketika kondisi airnya ini berlebih juga bermasalah ya. Jadi dua-dua kondisi ini sama-sama bermasalah ya. Sehingga ini harus kita harus kita perhatikan betul sehingga kondisi alam ini terutama masalah air ini bisa kita atasi bersama. Berbicara masalah air, saya teringat dengan kata-kata dari almarhum Profesor Dr. Otto Sumarwoto. Beliau pernah mengungkapkan bahwa problematika menyangkut kependudukan dan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah masalah air. Ini kata beliau akan terus bergema ya dalam masa-masa mendatang apabila kita kaitkan dengan telah dilakukannya otonomi daerah. Pakar lingkungan dari Unpad Bandung tersebut ya sudah memprediksikan bahwa kerusakan lingkungan hidup di daerah akan makin parah dengan diterapkannya otonomi daerah katanya. Karena penerapan sangat berkaitan erat dengan keinginan daerah meningkatkan terkait dengan pendapatan asli daerahnya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, mari kita coba lihat sisi lain dari kondisi air kita saat ini. Ya. Kita tahu bahwa meskipun air ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang bisa diperbaharui gitu ya. Namun keberadaannya di lingkungan tetap terancam ya karena tingkat penggunaan air melebihi tingkat pembaharuannya. Ini yang harus kita catat. Ya. Jadi terancam itu karena penggunaan air ya, melebihi tingkat pembaharuannya gitu ya. Sekilas memang gagasan pemerasan air bumi ini tampak mustahil ya. Tapi harus kita sadari bahwa diketahui bahwa 4/5 dari permukaan bumi adalah air gitu ya. Ya. Kondisi air untuk konsumsi manusia ini harus segar, sedangkan air asin di samudra dan lautan ini jumlahnya mencapai 97,5%. Jadi sisanya dari volume air bumi itu ya, sisanya adalah air segar itu, jadi cuma sedikit ya. Dan ini yang harus kita sadari gitu ya. Sekitar 2/3 konsentrasi dari bentuk kubah es misalnya di kutub dan air tanah gitu ya. Nah, sedangkan air segar tadi ya, ini bisa diperbarui dan secara potensial tersedia untuk konsumsi manusia, misalnya di danau, sungai, waduk gitu ya. Jumlah air segar ini tidak lebih dari 0,007% ya dari jumlah total air permukaan bumi. Jadi memang sangat sedikit sekali dan ini harus kita sadari bersama ya. Nah, menyikapi kondisi ini ya, di masa lalu mungkin dibilang lebih dari cukup ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi kita sekarang bisa lihat ya, bisa rasakan bagaimana mahalnya harga air ya. 1 galon isi berapa liter air itu harganya kalau dulu mungkin di bawah harga BBM gitu ya, tapi sekarang di air ini sungguh luar biasa harganya. Saya masih ingat betul bahwa ketika misalnya ada data menyebutkan di tahun
1950 itu ada 17.000 meter kubik suplai air segar ya untuk wanita, pria dan anak-anak. Namun karena tingkat pertumbuhan populasi ini pada di tahun 1995 ini jumlahnya telah berkurang ya menjadi 7.500 meter kubik air dari 17.000 meter kubik di tahun 1950 dan pada tahun 1995 menjadi hanya sekitar 7.500 meter kubik air. Nah ini kalau kondisi ini terus berlanjut ya, ini tidak menutup kemungkinan ya kebutuhan air ini menjadi masalah serius ya di ke depan gitu ya. Kalau kita lihat untuk kondisi Indonesia sendiri, penduduk dengan jumlah penduduk yang tidak kurang dari 203 jutaan itu, ya, saat ini ketersediaan air khusus Pulau Jawa saja itu tinggal 1.700 meter kubik per kapita per tahun. Ya. Padahal standar kecukupan air itu mencapai 2.000 meter kubik. Artinya kita ini benar-benar sebenarnya krisis air gitu ya. Nah, kata Ervin Laszlo yang bukunya pernah saya baca, sepertiga penduduk dunia ini sebenarnya masalah tidak hanya Indonesia gitu ya, tapi sepertiga penduduk dunia pun mengalami serius dalam mendapatkan air segar ya, yang berkualitas baik tentunya. Sedangkan 2/3 penduduk lainnya masih memiliki kesediaan air yang memadai. Proporsi ini terbalik di tahun 2025 kata beliau. Jumlah air segar yang layak dikonsumsi bisa didapatkan melalui teknologi yang ada itu, biaya untuk terjangkau hanya berjumlah sepertiga dari jumlah yang dikonsumsi di tahun 1950 gitu. Jadi kita bisa bayangkan Ervin Laszlo ini sudah memprediksi nanti di tahun 2025 kondisi air ini kritis banget gitu ya. Terkait masalah air ini tidak ujungnya ketika ini bermasalah, maka saya yakin bahwa itu menjadi titik api yang memunculkan konflik gitu ya, memunculkan masalah karena air kita tahu adalah hal yang urgen, hal yang dibutuhkan tiap orang gitu ya. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, krisis air ini disebabkan selain tadi pertambahan jumlah penduduk, juga oleh adanya degradasi lingkungan akibat misalnya pembabatan hutan ya, yang dilakukan di sepanjang daerah aliran sungai atau das ya. Sehingga apa dapat dipastikan akibatnya kawasan ini kehilangan kemampuan daya simpan air ya di musim kemarau. Makanya kalau musim kemarau, kalau dulu sih kemarau, walaupun kemarau masih ada gitu ya air itu terlihat. Tapi kalau sekarang kalau kemarau ya permukaan itu benar-benar kering gitu ya. Nah, salah satu implikasi dari perubahan lingkungan ini ya, menurut Omer Dixon dalam sebuah karyanya terkait dengan masalah pembaharuan lingkungan, beliau mengungkapkan bahwa dapat disebabkan oleh kegiatan manusia dalam 3 cara katanya. Jadi permasalahan air ini terjadi akibat perubahan disebabkan oleh 3 kegiatan manusia. Apa itu 3 kegiatan itu? Yang pertama adalah kegiatan manusia yang menyebabkan penurunan jumlah kualitas sumber daya. Ya. Jadi penurunan kualitas sumber daya
terutama jika sumber daya dieksploitasi dengan kecepatan melebihi dari daya pulihnya. Jadi bagusnya itu kan, kalaupun hutan itu pohon itu mau kita tebang, tapi udah ada pembaharuannya gitu di samping, sehingga ini ditebang, pohon yang selanjutnya bisa tumbuh gitu. Jadi tidak hanya menebang tanpa memperhitungkan untuk pemulihan kembalinya gitu. Terus yang kedua, penurunan atau kelangkaan sumber daya ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Jadi tadi udah kita singgung juga, dengan bertambahnya penduduk ya, mau tidak mau tanah dan air pun yang jumlahnya tetap sama gitu ya. Sedangkan dimanfaatkan oleh banyak orang, nambah gitu ya. Berarti jumlah pemakaian tanah dan air ini kan per orangnya tentu berkurang gitu ya. Nah, terus yang ketiga, akses terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang tidak seimbang juga akan menyebabkan banyak persoalan gitu ya. Akses yang tidak seimbang ini biasanya disebabkan oleh apa? Peranata hukum atau hak kepemilikan yang konsentrasi hanya pada sekelompok kecil masyarakat ya, padahal di dalam peraturan perundang-undangan di kita diatur bahwa tanah, air dan yang ada di ini adalah diatur oleh negara gitu ya, dikuasai oleh negara. Tapi kita bisa lihat kondisinya, sehingga ketika peranata hukum atau hak kepemilikan yang terkonsentrasi secara tidak adil, itu ada kemungkinan ya akan mempercepat proses terhadap kerusakan lingkungan atau sumber daya alam gitu ya. Nah, tentu hal ini harus kita antisipasi nih ya. Untuk mengatasi krisis ini harus kita antisipasi gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau saya merujuk pada Canadian Water Resources Association, itu untuk manajemen pengelolaan air di Kanada, itu paling tidak ada 3 poin yang mereka tawarkan. Jadi yang pertama, menerapkan pengelolaan terpadu sumber daya air dengan mengaitkan kualitas, kuantitas, dan pengolahan air dari sumber lainnya, ya, termasuk mengenali sistem hidrobiologi, ekologi, sosial, termasuk kita tahu batas-batas terkait aquifer dan tangkapan air, ya. Sehingga dengan menerapkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, ini paling nggak kita bisa mengamankan sumber daya air. Terus yang kedua, ini yang disarankan adalah bagaimana kita mendorong pelestarian air dan perlindungan kualitas air gitu ya. Ini dengan cara mengenali nilai dan batas sumber daya air, biaya untuk menyediakan air, baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai, termasuk menyampaikan nilai konsumtif dan konsumtif non-konsumtif dari air pada manusia, sehingga manusia menyadari pentingnya keberadaan air gitu ya. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah ini lewat dunia pendidikan, jadi menyeimbangkan pendidikan terkait bagaimana mendorong pelestarian air dan perlindungan terhadap kualitas air gitu ya. Itu yang kedua. Di sini juga nanti dengan adanya penyeimbangan pendidikan atau peningkatan pendidikan, mau tidak mau ini akan menyadarkan semua pihak untuk bagaimana mendorong pelestarian dan perlindungan kualitas air. Dan yang terakhir, ini yang ketiga adalah mengatasi isu-isu pengelolaan air dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan penelitian. Ya. Jadi tidak main-main ini masalah air, jadi kita harus diperencanakan dengan baik. Terus juga kita ada monitoring, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan dari sistem yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Tentunya itu dengan data dukung dari suatu penelitian, gitu ya. Termasuk di sini adalah untuk meng-counter isu-isu pengelolaan air
yang baik dan benar, maka ini perlu informasi yang multidisiplin ya dalam suatu pengambilan keputusan. Jadi semua data dukung terkait masalah pengelolaan air ini harus kita miliki dalam suatu wilayah ya, di era otonomi daerah ini harus betul-betul, jadi tidak hanya sentimen dari satu golongan, tapi betul-betul mempertimbangkan multidisiplin gitu ya. Saya kira itu 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kondisi air kita ya. Jadi yang pertama adalah tadi menerapkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, ini baik kuantitas maupun kualitas. Yang kedua adalah mendorong pelestarian air dan perlindungan kualitas air dengan mengenali nilai sumber daya air itu, sehingga masyarakat merasa bahwa masalah air ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen untuk kita kedepankan. Dan yang ketiga adalah mengatasi isu-isu persoalan pengelolaan air ini dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan penelitian secara baik dan benar. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri bila topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.